maksud pendirian Posko Ganyang Malaysia ini apa? Ya, hari ini adalah limitasi terakhir warning kita terhadap pemerintah SBY yang kita lihat diam saja, tidak melakukan apa-apa terhadap penghinaan demi penghinaan yang sudah bertahun-tahun sejak kurang lebih 2005 itu diberikan oleh pemerintah Malaysia, khususnya negara dalam arti terhadap negara kita juga. Nah, karena itu kita sejak tahapan yang pertama kita sudah melakukan konferensi pers lewat teman-teman yang komunitas penyandang cacat Jakarta. Berikutnya adalah konferensi pers oleh mereka yang tergabung dalam Legiun Veteran, politisi, dan mantan tentara. Nah, tahapan berikutnya adalah hari ini kita sudah mulai mempublikasikan terbentuknya posko relawan, di mana relawan-relawan itu sejak konferensi pers itu sudah menandatangani formulir yang siap untuk menyatakan ikut peran serta jika pemerintah tidak melakukan apa-apa. Kita kirim mereka ke Malaysia seperti itu. Itu kirimnya untuk apa, Mas? Ya, pertama ini bukan bicara lagi bagaimana kita harus berunding dengan Malaysia, karena sudah jelas-jelas mereka menginjak-injak harga diri kita, martabat kita sebagai bangsa yang berdaulat. Nah, bicara pengiriman itu adalah teknis bagaimana nanti. Yang pasti keinginan mereka, satu hal yang harus dipastikan adalah mereka mencintai Republik ini dan merasa terganggu, merasa gelisah ketika semua kebudayaan, pulau, bahkan aset, dan terakhir lagu Indonesia Raya itu dihina oleh negara yang mengaku serumpun. Nah, karena itu nanti mungkin bisa kita bicarakan teknisnya yang bagaimana. Yang pasti kita sedang mengumpulkan sebanyak mungkin orang yang mencintai Republik ini, yang khawatir kalau pemerintah diam saja, Republik ini akan terus dihina oleh bangsa lain. Berarti mereka ini siap perang, dalam arti gitu. Betul. Ya. Ganyang Malaysia sendiri, tadi Bapak Mas menyebutkan penghinaan-penghinaan. Sebetulnya kalau menurut persepsi Anda, penghinaan-penghinaan seperti apa yang dari sejak tahun 2005 itu? Ya, pertama, misalnya, ya, klaim-klaim budaya ya. Kebudayaan kita itu beragam dan sangat banyak, ribuan. Kalau kita cermati di beberapa media khususnya ya, sudah terpublikasi sebenarnya, dan masyarakat pun sudah tahu bahwa sudah banyak klaim-klaim Malaysia terhadap budaya kita, dan itu secara kasat mata telanjang itu mereka publikasikan lewat iklan visit year mereka gitu loh, bahwa Malaysia itu truly Asia. Tapi faktanya kan ya budaya itu budaya kita. Kalaupun bukan seluruh rakyat Indonesia merasa memiliki, ya katakanlah seperti itu, karena beberapa pengamat pun menyalahkan ya. Tapi terlepas itu adalah kita punya pemimpin, kita punya presiden yang memimpin negara ini. Dan kalau itu ada negara lain yang menghina dan mengklaim mencuri pulau, kemudian menghina lagu Indonesia Raya, menabrak kapal perang kita di perairan Indonesia, di perbatasan Indonesia, masuk ke perbatasan Indonesia, itu sudah selayaknya sebagai panglima tertinggi harus melakukan sesuatu. Minimal kalau tidak seperti Bung Karno dulu yang langsung memprovokasi dan mengirim tentara, minimal kita mengarahkan seluruh kekuatan senjata kita seperti rudal yang mungkin kita miliki, kurang lebih ada sekitar 6, itu diarahkan langsung ke Malaysia gitu loh. Itu artinya ada tindakan langsung, tidak hanya berunding. Kita tidak cukup berunding karena kita pernah kalah di kasus Sipadan dan Deligitan seperti itu. Apakah sebetulnya gerakan ini sebetulnya hanya untuk mendorong atau mendesak pemerintah untuk melakukan satu tindakan lebih jauh, atau kalau memang pemerintah tidak melakukan tindakan terhadap yang menurut Mas adalah penghinaan, Ganyang Malaysia ini memang akan siap benar-benar pergi ke Malaysia untuk berperang? Ya, walaupun tanpa izin pemerintah atau gimana? Ya, kita melihat kenapa kita memberikan limitasi ya, batas waktu 3x24 jam adalah kita melihat oke lah, kita punya presiden, kita punya pemimpin, tapi kita juga rakyat yang merasa terhina, yang kita punya nenek moyang yang sejak dahulu mempertahankan Republik ini, merebut kemerdekaan. Bukan seperti orang Malaysia yang mendapatkan hadiah kemerdekaan dari Inggris tanpa berperang. Negara ini direbut, dipertahankan lewat darah dan air mata. Ya, adanya posko ini artinya kalau sampai kejadian hal tersebut, pengiriman itu apakah ini justru tidak akan memancing kontroversi? Artinya Anda sendiri yang menyulut perang gitu, artinya mengirim ke Malaysia walaupun misalnya pemerintah tidak mengizinkan, atau tidak menimbulkan kontroversi, tidak khawatir dengan hal itu?
Ya, saya pikir itu bukan persoalan kita ya. Persoalan kita justru kenapa pemerintah tidak berbuat apa-apa. Itu artinya kalau mereka melarang, artinya persoalan ada di mereka. Kenapa melarang? Gitu loh. Kebudayaan kita dicuri, kedaulatan kita diganggu, kok dilarang? Artinya di mana rasa nasionalisme pemerintah, pemimpin kita saat ini? Ya sudah, gitu. Tanpa dengan mereka pun kita tetap jalan. Oke, terakhir, kira-kira menurut Anda apa sih penyebabnya sampai Malaysia itu mengklaim, banyak mengakui, banyak apa namanya kebudayaan kita. Pemerintah diam saja, itu sebenarnya apa yang terjadi menurut Anda? Ya, kalau kita melihat bahwa pemerintah sekarang itu tidak lebih dari sekumpulan orang yang pengecut. Mereka, kalau boleh saya pinjam bahasa teman-teman yang kemarin konferensi pers, pemerintah sekarang loyo. Hanya berani ketika melihat, oh ini persoalan yang harus dirundingkan, hanya sebatas itu, tidak lebih. Gitu. Jadi kalau saja Bung Karno masih hidup, mungkin dia akan menangis melihat anak cucunya diperlakukan seperti ini dan dibiarkan saja dihina oleh bangsa lain yang notabene pernah belajar dengan kita ketika zaman Bung Karno. Ada semangat Bung Karno-nya juga sih? Ya, kurang lebih seperti itu, karena kita bicara nasionalisme, kita mencintai orang-orang yang mempelopori itu, rasa nasionalisme yang tinggi itu. Oke, ya.